Selanjutnya masih di bab keempat nih ya, terapi secara Quran. Video 2, kan gitu ya, video 2 ya. Mudah-mudahan yang baca di fase ini aja, yang satu nggak dibaca Pak, gitu. Pusing dia nanti. Fase yang pertama, sebelum muncul penyakit dalam terapi pengobatan ala Islam, hal yang harus dilakukan adalah SBB. Sebagai berikut, kembali ke laptop ini ya. Satu, selalu melaksanakan kewajiban sebagai muslim tanpa ampun. Apa kewajiban kita? Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tiangnya ibadah, sholat. Terutama sholat 5 waktu. Istiqomah, perbaiki terus menerus. Jangan merasa sudah pintar. Ya. Tu'maninah, dudukkan. Tepat waktu, dudukkan. Tidak mengakhirinya. Apalagi bagi kaum wanita. Renungkan aja tuh. 2. Aplikasi mengobati sebelum muncul penyakit. Ini pencegahan. Jauhi perbuatan maksiat. Dosa kecil juga dosa besar. Anda menyegah dulu. Di sini masih dalam tahap cegah karena belum nampak yang sakit. Ya, kalau yang sakit nggak mungkin datang kemari. Kalau datang kemari pasti udah sakit. Bingung mah dong ngaji ya. Mudah-mudahan nggak begitu maknanya ya. Jadi gini, yang kedua ya, jauhi dosa kecil maupun besar. Perbanyak taubat. Khususnya dari hal-hal yang sulit dihindari oleh manusia. Kodrat zamannya sekarang harus begitu. Mencegah daripada kena. Seperti mendengarkan musik, jauhi, kurangi. Bukan gak boleh, kurangi. Game, sinetron, jidal, menghabiskan waktu. Itu tidak membangun jiwa antum. Kanai bodoh teuing, antum mesti nyampein. Itu pencegahan. Bahkan justru melemahkan iman antum. Oke, habisin waktu antum sama game deh. Yang gampang-gampang aja. Melemahkan iman antum, mungkin naik korin antum. Demi Allah, bener ini. Bukan gak boleh. Kurangi dan menyuburkan sifat nifaq. Ngeri gak? Bahkan mengundang jin korin untuk dominan bersifat jadi bos pada diri antum. Sifat apa? Sifat setannya. Untuk menguasai diri antum. Khawatir, kurang, libas. Betul? Itu pencegahan sebelum kena. Di negeri kita ini tercinta, Indonesia, Minangkabau. Gue jadi tegangnya. Ya. Masih sering ditemukan segolongan orang yang percaya bahwa arwah leluhur bisa saja datang merasuki tubuh seseorang yang masih hidup. Ini akibat main game, Pak. Kemana kajinya nih? Jadi wawasannya ini ngaco. Karena korin ngebisikin. Ya. Lalu mereka mengabarkan berita-berita yang telah lalu atau meminta kepada mereka. Karena berkeyakinan arwah para leluhur itu dapat mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Padahal itu semua bukan ruh, tapi ulah jin korin. Ada Qurannya. Padahal ulah jin korin. Pendampingmu sendiri, kembaran kamu sendiri, sisi buruk yang ada pada kamu sendiri. Itu bahasanya.
yang sering Muslim zaman sekarang dianggap tidak ada, tidak didalami, tidak dimakrifati. Setuju? Pas ngomong korin, pas ngomong kodam, pas ngomong malaikat, ada perlu. Ada ulama ngomong mendalami itu. Jarang. Padahal inti permasalahan di situ. Kemana-mana ngaji jadinya kan. Ya. Kita tahu intinya apa. Jadi akibatnya karena kita tidak memahami perkara yang mesti kita pahami dan menganggap tahayul sepele perkara yang anda kaji ini. Itu sebabnya Allah menyebabkan jolim, teraniaya diri kamu sendiri. Masih ada orang yang mengejar-ngejar juriat ayahnya? Nggak ada sekarang. Anggap klinik. Betul, sedih loh tuh. Nggak paham ilmu. Ya. Allah menyebutnya jolim, teraniaya diri kamu sendiri. Menganggap sepele tuntunanku. Itulah manusia yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Maha suci Allah, Rabb semesta alam, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Ada di Fatihah. Ada di pertama kita sholat. Lalu sebenarnya mungkinkah seorang yang sudah meninggal ruhnya bergentayangan di dunia secara akidah tanya? Nggak mungkin kan? Karena udah tahu kan? Tapi kalau antum digosok sama korin, gimana? Bisa yakin itu kan? Mengganggu manusia, merasuki mereka, ruh itu nggak mungkin ini. Mustahil itu terjadi. Ketidakmungkinan ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Perhatikan ya. Satu, ruh manusia nggak mungkin kembali ke dunia, apalagi bergentayangan. Nggak ada tuh bro, nggak ada. Pas di sana, kalau dia soleh, asik di tepi surga. Bodoh deh yang dunia, gua asik di surga. Pas jelek di neraka, boleh mikirin dunia, gua aja kegencet. Logika tuh dalilnya. Betul kan? Iya. Nggak ada gentayangan ruh itu. Kenapa antum sampaikan walaupun antum udah tahu? Di luar sana masih banyak yang berpikir begitu. Jika kita ikhwan akhwat wabil khusus MA mau merenung dari hadis-hadis Nabi, dari firman Allah, menelaah kitab-kitab ulama yang lama, kita akan mengetahui bahwa kematian merupakan awal perjalanan panjang menuju surga atau neraka. Yakini itu. Sifatnya abadi. Ketika kita telah meninggal, maka kita akan berada di alam lain, yaitu alam, ada yang nyebut kuburan dong, jetok nih, barzah. Kuburan itu dunia, bangkai kita di sana. Memang orang awam menyebutnya alam kubur, nggak apa-apa deh, namanya oon masih, betul kan? Hingga datangnya hari kiamat. Apa yang terjadi di alam barzah? Apa? Perpendek aja dong ya. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi dari Allah, apa yang terjadi di alam barzah? Di alam barzah
jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan datang memberikan pertanyaan. Yang nggak yakin itu murtad antum. Nggak percaya, mati dulu kita. Datang itu malaikat. Nanya itu. Jawaban pertanyaan itulah yang menentukan apakah kita mendapat siksa barja atau sebaliknya menunggu datangnya kiamat dengan senang. Ulama banyak menjelaskan itu. Anu hanya menanamkan itikad. Ini secara detail tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis tentang ruh manusia yang bergantayangan di dunia. Enggak. Dikarenakan kematiannya yang tidak wajar gentayangan katanya. Bukan. Apalagi sampai mampu merasuki tubuh manusia. Kan kita sering gak sadar di rupa anu masuk. Enggak ada begitu. Sebaliknya Al-Quran diberitakan bahwasanya orang yang telah meninggal itu ingin sekali, kata Quran nih, kata Allah, orang yang sudah meninggal ingin sekali dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Hanya itu beritanya di Quran. Al-Mu'minun 99 dan 100 baca. Itu dia. Kalau itu sudah didengar, rugi kembali, tapi tidak bisa. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Halo, sepakat? Cocok lagi sebelum terjadi pencerahan darah. Pahami, jangan sampai anda menyesal. Kalau udah dikuburin nggak bisa kembali lagi bro, untuk berbuat amal saleh. Nggak mau berlaku aniaya, nggak mungkin bro. Pencegahan dulu. Itu sebabnya ada keyakinan yang aneh zaman sekarang. Kita perlu merenung. Kita sebagai ulama, anggap ini ulama deh. Kita pun harus memberi nasihat karena meluas di kalangan masyarakat sekarang.
selama 40 hari setelah wafat, maka ruhnya masih ada di sekitar rumah. Bisa jawab? Ruh Korin dong. Jadi kalau ada selamatkan jangan jadi bid'ah. Supaya korin gak mempengaruhi mulut keturunannya. Duduk. Itu maksudnya. Ya. Kan perlu antum jelaskan ini. Seandainya ada, itu bukan roh, ikhwan. Kembaranannya daripada jenazah itu. Itu seandainya kalau ada. Kadangkala ada kan. Kalau antum menganggap itu ruh yang meninggal, keyakinan antum jelas-jelas batil, kata Allah. Apa? Batil. Antum yang bisa menjelaskan itu. Karena sama sekali tidak ada sumber dalam Al-Quran penjelasan ruh gentayangan itu. Nggak ada. Di hadis pun nggak ada. Ini keyakinan diandung aneh. Tidak jelas dari mana asal usulnya ya. Masih banyak juga yang begitu. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari khurafat yang merusak akidah kita. Sepakat? Kita yang meluruskannya. Saudara kita, teman-teman kita. Syekh Abdul Rahman bin Nasir pernah ditanya, benarkah ruh orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya dan bisa melihat semua keadaan keluarganya selama 40 hari? Apa jawaban beliau? Seorang telah meninggal, dia menghilang dari kehidupan dunia ini dan berpindah ke alam barzah. Dan ruhnya tidak kembali ke keluarganya dan tidak mengetahui semua keadaan keluarganya. Kabar yang menyebutkan bahwa ruh kembali ke keluarganya selama 40 hari adalah khurafat yang sama sekali tidak memiliki dalil. Demikian pula mayat, dia tidak mengetahui keadaan keluarganya karena dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dalam kenikmatan dan azab. Fatwa Islam dari Syekh Nasir Al-Barak bernomor 13183. Lalu siapakah sebenarnya yang mengaku-ngaku kalau seandainya ketemu ruh bapaknya, ruh mayat? Kan ada yang ngomong kayak gitu dengan cara merasuki. Awan tak mudah tak kencol kayak korinang. Kantuy mana pak? Korinang boleh pak kantuy? Allah memberitahu. Anu ngomong begini karena Allah ada firman-Nya. Ada makhluk ciptaannya dari Allah. Dan hanya mereka satu-satunya yang mampu merasuk ke dalam tubuh manusia itu. Jin korin. Duduk. Itu dia. Masuk ke saudara-saudaranya. Merasuk. Jin korin yang ngomong. Aku ruh bapakmu kalau bapaknya yang meninggal. Aku ruh kakekmu kalau kakeknya meninggal. Aku ruh ibumu. Kalau kita nggak berilmu, jeblok kita. Tergeser akidah kita. Satu itu, kedua yang masuk, yang merasuk jin natural. Bedanya gampang aja. Yang satu meraung. Kalau natural udah ada 100 orang kan tuh banting-banting tuh. Semuanya bersifat setan. Mana dasar dalilnya dong? Mau tahu dalilnya supaya antum bisa berdakwah keluar.
Al-Baqarah 275 baca. Itu dia dasar dalilnya. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Aduh, nggak enak kan ngomong nih. Ayat ini jelas, tapi Anu coba tafsirkan supaya kita lebih paham dalam kondisi sekarang. Perhatikan kalau ditinggalkan orang yang kita sayangi, ada jenazah, biasanya yang mudah kerasukan, stres berat, depresi adalah orang yang dalam perutnya ada riba. Bisa anak kita, dari kita yang beri makan, bisa kita yang melakukan riba. Masya Allah, ngerinya hidup. Tolong jangan main-main dengan perkara riba. Kalau sudah terjadi, kita bakar karakter itu. Tanya ahlinya. Sepakat Pak? Tobat terus. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menolongnya. Supaya rezeki kita berkah. Sudah jelas, itulah dia yang orang kerasukan dalam keadaan sadar. Orang yang gila. Nggak enak kita disebut kayak gitu, tapi Allah yang menyebutnya. Dianggap sepele riba itu. Kalau sudah terlibat, jangan ambil, jangan ambil. Nggak berkah. Membenang dong.
Minta kepada Allah supaya mampu itu. Sepakat? Bukan andung nyinyi atau apa. Itu kan jelas Qurannya. Ternyata yang kerasukan ya gitu tadi. Akhirnya ngomong ruh pula kata yang datang. Karena Korin tadi udah jelas di depan deh. Ayat tadi, dalil itu, ya, ini dalil. Ayat Quran tadi yang dibaca, Al-Baqarah 275 itu. Jangan salah tafsir. Di sana sudah jelas. Seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Itulah tekanan penyakit gila tanpa antum menyadarinya. Banyak kan? Jangan bermain-main dengan riba. Ayat ini dalil tidak benarnya orang yang tidak percaya adanya fenomena kesurupan dan kerasukan jin. Nggak percaya kalau itu dari riba juga. Mereka menganggap bahwa itu hanya murni penyakit badan, stres, enggak, karena tekanan belajar. Anak itu diberi makan oleh bapaknya dengan riba. Ayo. Juga tidak percaya bahwa jin setan tidak bisa mengalir di dalam tubuh manusia, merasuk ke dalam tubuhnya. Ini tafsir Qurtubi loh, ulama keren, bernomor 355, bab 3, tafsir Qurtubi. Nggak percaya baca tafsirnya, perkara riba. Dalam hadis tadi juga disebutkan dari Sofia binti Huyai, Rasulullah SAW beritikaf. Lalu aku mendatangi beliau, aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarkanku. Kala itu rumah Sofia di tempat Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi SAW lantas mengatakan, pelan-pelanlah, sesungguhnya wanita itu adalah Sofia binti Huyai. Keduanya pun berkata, subhanallah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Sudah ada Korin dibantu juga di natural. Itu maksudnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3281, Muslim nomor 2175. Sahih. Di samping di dalam ada Korin, ditambah pula Korin dari natural. Bengeklah kita tuh jolimnya. Betul kan? Para ulama sepakat ini akan kemampuan jin untuk merasuk tubuh manusia. Jadi fenomena kerasukan itu benar terjadi. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tahu itu kan? Beliau berkata di kitabnya, apa kitabnya? Majmu' al-Fatawa, bab 24 nomor 2 halaman 276. Apa kata beliau? Para ulama kaum muslimin tidak ada yang mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh orang yang kesurupan dan lainnya. Barang siapa mengingkari hal itu dan mengklaim bahwa syariat mendustakan hal itu, maka dia telah berdusta atas nama agama. Tidak ada di dalam dalil syar'i yang menafikan hal itu. Sepakat? Nah, jadi hal senada juga dikemukakan Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dan lainnya. Semua dalil perkataan ulama sepakat bahwa yang merasuk tubuh manusia adalah bangsa jin dari Korin dan jin yang natural. Sepakat. Dianggap sepele itu. Wah, bingung.
Tidak ada dalil syar'i yang menyatakan ruh yang telah wafat bisa merasuk ke tubuh. Nggak ada itu. Karenanya iblis dan tentaranya, termasuk jin korin kan tentaranya, di tubuh manusia akan selalu berusaha melakukan tipu daya terhadap anak Adam, prasangka, was-was, khawatir dengan berbagai cara, termasuk merasuk ke dalam tubuh anak cucu Adam, baik disadari atau tidaknya. Disinilah perlu dipahami terapi pengobatan ala Quran. Selain dua faktor tadi, perlu antum ketahui satu hal yang tidak kalah pentingnya, bahwa iblis dan bala tentaranya termasuk korin akan selalu berusaha menyesatkan anak cucu Adam sampai kiamat. Mereka telah bersumpah melakukannya sebagaimana difirmankan Al-A'raf ayat 17, baca terakhir ayat itu. Itu sumpah dia sampai kiamat. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Syukur. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, nukil dari ahlinya. Kemudian pasti aku akan datang dari depan. Artinya apa? Artinya apa? Dari depan. Artinya dari depan itu mereka membuat kita ragu tentang akhirat. Dari belakang mereka, artinya aku rayu mereka dengan dunia. Tiap hari begitu tuh korin tuh. Sebelah kiri kanan mereka, aku buat remang-remang perkara agama. Nggak yakin Quran. Sebelah kiri mereka, aku buat mereka tergiur dengan maksiat. Kalau kita nggak paham, ngeri kita. Sampai kiamat itu ada antum diuji begitu. Depan, belakang, kanan, kiri. Dibisikin terus. Dikasih tahu bangkang, jidal naik. Masya Allah. Sabar. Sabar, Pak. Alhamdulillah. Sabar. Untuk yang tua-tua sabar, yang muda-mudahan jadi pencegahan. Semua di sini baik-baik deh, soleh-soleh, solihah. Karena itu Ibnu Jarir berpendapat, maksud dari makna ayat tadi Al-A'raf 17 dari Ibnu Jarir, maknanya seluruh jalan yang baik dan buruk, jalan yang baik mereka tutup, jalan yang buruk dihiasi untuk memikat manusia. Itu kerja korin.
Dan engkau tidak akan mendapai kebanyakan mereka bersyukur. Yaitu bersyukur ini harus pahami, mentauhidkan Allah dengan menggunakan segenap kekuatan dan segenap raga mereka, serta segala apa yang Allah anugerahkan berupa nikmat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Semuanya serba Allah. Betul? Kuatkan lagi tauhid itu. Itulah hakikatnya. Demikianlah hakikatnya iblis dan tentaranya, termasuk Korin, selalu menyesatkan manusia, melakukan tipu daya dari segala arah agar rusak akidah antum. Sepakat? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini penting anu sampaikan terkait kenapa pentingnya mengkaji terapi pengobatan dalam kehidupan kodrat zaman sekarang secara Quran. Wassalamualaikum. Banyak maaf ya. Banyak maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.